Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan pertemuan ini silaturahmi itu kita diberkahi ya. Dan terdapat ridhonya dan memberikan saling bermanfaat kita ya hidup ini. Untuk persiapan kali ini, Bapak ini dari Palangkaraya ya, Kalimantan Tengah ya. Posisinya tepatnya di mana nih? Palangkaraya dekat apa? Di kotanya. Dekat Pontianak kan dari selatan kan? Oh, pas tengahnya. Kami bersama dengan Pontianak itu Kalimantan Barat, Pak. Oh, Kalimantan Barat ya. Kami berdampingan dengan Kalimantan Selatan. Oke. Nanti kita berdialog ke arah dari hulu ke hilir ya, biar kita bicaranya tuh tidak istilahnya loncat-loncat. Bicara bisnis AMDK, silakan nanti juga hasil ini kita akan report juga ke beliau ya, hasil pertemuan ini. Untuk mendirikan suatu pabrik itu mau kecil, mau sedang, mau besar, sah-sah saja. Yang penting intinya bikin pabrik itu sikapilah bahwa semua berjalan bukan karena modal besar, bukan, tapi juga modal perlu, tapi modal besar bukan menjadi patokan. Yang menjadi patokan pertama satu demand ya. Demand itu ketika di daerah kita jumlah penduduknya berapa, kemudian kebutuhan minum sudah Bapak tahu ya, bahwa kondisi sekarang apalagi dalam kondisi semua tidak ada yang bermain gelas, sudah main plastik karena kepraktisannya dan sebagainya lah ya. Itu satu. Kedua, bagaimana memanfaatkan satu ya, kita punya sumber alam yang kaya. Sebetulnya SDM juga kaya, cuma maaf ya, pintar banyak tapi yang menaungi kurang untuk menghargai profesi atau namanya profesi seseorang itu. Contoh hak patentnya gitu Pak ya, banyak yang ciplak lah, dan kalau yang ada semua dibuat ya hancur dengan apa? Bantai harga yang saling murah. Yang jadi bingung siapa? Konsumen. Jadi gimana bikin pabrik yang benar gimana? Betul Bapak ya? Itu satu ya, kita akan bahas. Kedua, ini barusan baru kita terima air bakunya sebagai masukan saja. Yang tadi saya sampaikan bahwa air baku itu yang akan menjadi tolak ukur saya bikin penawaran. Simpelnya begini, ketika nanti air itu layak ada tanda kutip, jadi tidak langsung kita disikapi wah udah filter kecil aja benar, belum tentu benar ya. Layak itu ada namanya disebutnya kandungan, kalau lihat nanti di report analis ada batas minimal, batas maksimum, jadi di antara itu yang layak ya. Ada yang pas-pasan kayak contoh Pindrang, Pangkep, Makassar, dia punya karakter pH-nya di bawah di 6,5. Merek terkenal pun dia agak pahit. Saya tidak sebutin nama mereknya supaya nggak ada ini. Tapi ini hanya pembelajaran bahwa yang perlu ditanyakan, yang Anda banyak tekan ke saya, Pak, bikin pabrik itu gimana? Kualitas standarnya gimana? Supaya saya bikin pabrik dapat SMT gimana Pak? Kemudian bagaimana saya memilah seperti apa, memilihnya seperti apa? Itu istilah memilih saya kasih supaya ada batasan. Ada begini, bahasanya kita akan simpulkan. Jangan nuntut pengen lengkap, modal kecil, pengen SMI dapat, nggak susah dong. Betul nggak? Contoh lah, Pak saya punya budget di bawah 500. Bahasanya mungkin begini, ada di PowerPoint, silahkan baca. Bukan proses pembenaran kita dengan publikasi banyak pakai filter kecil. Nah ini banyak ya, kita akan namanya tuh sikapi dengan bahasanya tuh daya nalar kita, punya moral dan punya kepedulian dan punya kedisiplinan, dan terakhir punya tanggung jawab. Karena poin ini, pintar tidak akan menjamin dia itu disiplin, betul nggak? Tapi disiplin pasti dia pintar, Pak. Betul nggak Pak? Nah, kenapa usaha itu nggak cukup pintar, tapi pintar saja nggak cukup. Tapi yang tadi saya bilang, yang urutan tadi itulah yang harus
pakaiannya perusahaan atau pakaiannya mau diawali pabrik itu berdiri. Rasa pahamnya tahu, bukan rasa, ingin tahu dan ingin harus paham. Kedua sudah paham dan sesuaikan dengan budget. Oh segini berarti apa? Bahasanya begini. Budget segini dipaksakan tapi publikasi banyak. Berarti lifetime kejenuhan lebih cepat kan? Itu bahasa namanya kalau kita kasih filter kecil tenaganya segini keluarnya besar berdampak lah. Itu bahasanya disikapi. Kemudian saya akan menelaah banyak yang terjadi yang dari pertanyaan di WA atau di yang pertanyaan, Pak, gimana Pak, saya punya modal kecil, mau bikin pabrik. Saya tidak menjatuhkan mental, Pak, nggak bisa, oh itu bukan begitu. Saya menjadi terima kasih Pak, Bapak sudah ada niat mau usaha. Tapi usaha itu memang saya akui bukan berarti harus modal besar, bukan. Tapi tak tahu dulu lah, paham. Udah paham, punya nggak rasa tanggung jawab? Karena kalau nggak punya rasa tanggung jawab, nggak bisa jadi pengusaha. Betul Bapak? Pengusaha itu kan bertanggung jawab apa yang punya Bapak punya produk, apa Bapak bertanggung jawab terhadap produknya yang dijual. Kalau nggak punya tanggung jawab, bukan pengusaha itu namanya. Jahat Pak. Betul nggak Pak? Penjahat. Mau bagus, mau jadi yang penting profit, ya udah, itu penjahat. Nah kita kan nggak mungkin lah Pak ya, bahas itu menjadi penjahat ya. Oke. Itu kita sikapi dulu dari fenomena yang banyak terjadi, yaitu dari namanya budget ya. Kita akan langsung arahkan ke posisi Bapak sekarang. Tolong sampaikan ke saya supaya nanti kita akan bahas. Kalau saya pernah tadi bicara, ada nggak gambar layout posisi tanahnya berapa, bangunannya dipasang di mana, supaya di sini kita bahas satu ya. Bahan baku kita nanti bahas setelah nanti keluar report ya. Tadi saya bahas kualitas, tadi saya akan report nanti by WA aja karena nggak bisa di sini. Kalau nanti ini report ada, saya bisa. Cuma begini ya, saya akan sebelum menambah ke berikutnya bisa dijadi ilmu ya. Jadi untuk pemain baik mau Depot mau AMDK, tolonglah kerjasamanya. Jadi nggak bisa di awal harus minta harga. Penawar itu harga itu sebetulnya gimana air bagus. Kalau air bagus ingin jadi mineral bisa sederhana biayanya. Tapi bukan berarti untuk pabrik yang besar kubikasinya gede Bapak pakai sprint, bukan, itu salah juga Pak. Betul Pak? Kayak gini dapat ilmu waktu kita SD. Dengan ekonomi yang dengan modal yang sekecil-kecilnya kita memperoleh yang laba yang sebesar saja. Itu kalau menurut saya itu salah, itu teori. Betul nggak Pak? Hanya untuk motivasi aja itu Pak. Motivasi, tapi kalau diimplementasikan ke usaha begini, apakah saya akan dipercaya Pak? Ketika saya mau begini, saya nggak ada pengalaman, nggak ada buktinya, kemudian kere, kemudian bodoh, orang nggak akan melirik Pak. Apanya orang itu percaya? Kan dia mau pintar aja mahal, betul nggak Pak? Mau pintar, mau dipecat lebih mahal lagi Pak, betul nggak Pak? Lebih mahal dipercaya karena kadang-kadang posisi pintar dengan dipercaya juga kakak beradik Pak. Mau pintar dulu, mau dipercaya dulu. Itu nanti bahas aja akan panjang Pak ya, betul nggak Pak? Nah ini akan nyambung ke produk kita Pak. Kita ini membangun brand kepercayaan loh Pak, jangan salah. Betul nggak Pak? Bagaimana kita punya brand satu berkualitas, bicara kualitas bagaimana ilmunya. Bagaimana kita bisa bersaing dengan era globalisasi, kemudian bisa bersaing dengan perusahaan lain. Kemudian lebih bagusnya lagi ketika perusahaan itu excite dan punya linknya banyak, modal ada, kenapa kita nggak berani ke Singapura, ke Malaysia? Betul nggak Pak? Karena dekat kan? Betul Pak? Nah itu harus disikapi, tanyakan dan bagaimana kita punya produk. Contoh, nyambung ke SNI. Jadi setiap pabrikasi, setiap mesin yang ada harus lulus SNI. Nah, ketika SNI sudah lulus, Bapak mau level kenaikin ke ISO bisa Pak. Karena SNI-nya sudah mendekati ISO sekarang itu. ISO itu standar nasional. Kalau SNI standar nasional, kalau ISO internasional. Jadi Bapak mau jual ke Malaysia silakan. Mau ke Batam bisa. Kenapa? Harus ke sana kan. Nanti pertanyaannya kenapa?
Ya kalau nggak ke sana saya juga bingung mau ngomong apa Pak ya. Karena Pak, kalau ngomong teknik masih gitu-gitu doang. Betul nggak? Tapi pengembangan teknik, bicara kualitas, bicara menjaga, pasti menjaga pengembangan. Ke arah pengembangan kan? Betul. Silakan Bapak tanya. Saya sudah mengawali pemanasannya barusan. Silakan. Jadi layoutnya gimana coba? Bisa digambarkan posisi yang dikirim foto itu, denah tanahnya berapa? Kemudian, oh ada ya, silakan. Jadi gini Pak, ini boleh nanti dicatat atau boleh yang denahnya dari Pak Dedi. denah, kemudian lokasi yang sudah terpasang, Ruangan dalamnya Pak. ukuran berapa buat satu menata Pak ya. Menata ini akan nyambung dari sumber air. Ini maaf, sumber airnya dari gunung atau dari PDAM atau dari air tanah? Dari gunung. Gunung sudah mengalir ke lokasi. Mengalir. Ke lokasi yang akan dibikin pabriknya. Ada jarak. Ada jarak, maksudnya si air itu belum masuk ke dalam Ke reservoir belum. ke reservoir pabrik yang itu. Oke. Tapi ada Alurnya sudah ada. Oke. Oke, nanti gini ya. Ini boleh dicatat atau nanti video ini akan juga menjadi bahasanya repot juga ya. Karena kalau dicatat mungkin banyak nih ya. Bicara bikin pabrik dari hulu ke hilir, satu penataan air baku. Ini ada konten saya di Ciamis. Jadi air itu kalau menata dari atasnya seperti apa? Satu, tampunglah bak dan aturlah bak itu sedemikian rupa jangan sampai satu terkontaminasi dengan binatang. Namanya kedua, kalau dipakai deterjen atau itu akan mengotori atau si air itu ada kualitas yang akan berkurang karena mungkin ada gangguan faktor pakai MCK lah, dipakai apa lah, itu yang jangan sampai terjadi kan. Kedua, bagaimana jalur itu lancar, apakah dibikin bak kontrol, silakan aja, yang penting air itu lancar dan mudah untuk dibetulkan ketika ada mampet ya. Nah, ketiga, ketika air itu banyak hujan, bagaimana menyikapinya? Ketika hujan apakah suka kotor, keruh? Nah, kalau ada, nanti saya jawabannya panjang lagi. Nah, contoh saya ada di YouTube di Ciamis ya. Kalau menurut ini akan nyambung semua apa yang saya omongkan dan tidak akan sama dengan Ciamis, enggak akan, karena Bapak tonton ini. Saya ngomong perawat ini, Bapak nonton yang di sini kan tinggal gitu. Kenapa? Supaya kita hemat penjelasannya ya. Satu, dari menata air baku. Kedua, yang langsung ke hitungan. Pak, berapa kubikkah yang saya perlu bangun ketika saya mau bikin pabrik? Pasti terjadi itu Pak. Maaf, tadi saya langsung muncul supaya ini nyambung ke namanya ngobrol ini. Saya mau jadi gini rumusnya. Kubikasi akan diketahui ketika satu, Pak, saya mau mesin cup satu hari di bawah 1000 misalkan, begitu Pak cukup. Nah, Pak, saya ingin botol 6 ml sekian dus per hari. Itulah yang akan membuat saya menjadi langsung berputar menghitung. Silakan coba jawab dulu. Mesin cup kapasitasnya mau berapa per harinya dibutuhkan? Per harinya berapa dus? Target kita kemarin awal tidak sesuai dengan rencana kita. Yang ini Pak. Ya, ini disebutnya tuh kalau bikin pabrik itu namanya estimasi, ada perencanaan produksi. Ini akan berimbas nanti ke tempat yang akan saya ngomong, betul Pak ya? Atau sebelum kita menunjukkan data yang kita rencanakan, Ya. kita ambil dulu kaidahnya dulu Pak ya. Kaidahnya begini maksudnya. Kan menurut pengalaman Bapak ya kan, karena kita ini kan awal Pak ya, memulai sesuatu dari nol. Dari awal kita belum pernah pengalaman. Startingnya ini, kalau kita memulai sesuatu itu ada dari awal, mungkin kita akan memulainya dari yang sederhana dulu kan. Oh iya. Ya, hitung-hitungannya kan. Soal dia berkembang menjadi sekian produksinya itu kan perkembangan namanya, sesuai dengan perkembangan yang lainnya. Ya kan. Nah, jadi ini mungkin menurut saya, kalaupun kami sodorkan angka kami tidak tahu apakah itu awal yang cocok atau itu sesuatu yang terlalu tinggi.
Atau terlalu rendah, Pak? Di berapa dus kira-kira per hari atau per Kalau- minggu atau per Ya, bulan? misalnya Coba. produksi gelas ya, Ya. Ya. segelas. Kemarin kita yang sederhana aja Pak. Kalau di awal mah ada 1000 gitu Pak, per hari. Per hari 1000. Oh ya udah. Ya, Kan dulu 1000 ya. Nah, 1000. Botol kira-kira berapa maunya? Berapa dus? Kan kalau botol 600 ml ini kalau masukin ke dus 24. Ya. Tinggal Bapak ngomong berapa dus aja, nanti kita hitung di liter. Oh, Ini iya, iya. buat apa? Kita bisa ngomong segini kan dasarnya dari kebutuhan dulu kan. Betul. Betul. Barulah saya bisa menghitung Ya. begini-begini ke semua ke mesin. Ya. Contoh lah, saya akan mewakili membantu nih ya. Ya. Mesin yang saya buat, kalau workshop ini bisa yang 1000 atau 2000 bisa. Ya. Tapi kalau Bapak ambil yang kecil, saya nanti bawa ke tempat yang beda satu lagi. Karena workshop saya ini untuk semen market yang manual dan semi. Ya. Saya bawa ke sini untuk yang full otomatis. Oke. Betul nggak Pak? Karena dari saya, Bapak mau Cina, nanti bawa saya ke gudang. Karena nanti setelah bisa gini, kenapa? Biar gini. Kalau ngambil nyomot barang orang mah gampang Pak. Tinggal Bapak pas saya ke saya jelaskan, ya udah transaksi. Tapi ketika dari nol, Pak, saya dari nol ini bikin ini. Bukan katanya, kalau udah lihat dulu mesin cup saya ada 8x2, piring botol yang rotary ada ya kan, mesin cup yang lokal ada. Nanti perbedaan nanti kita jelaskan sambil kita lihat di lapangan ya. Ya. Lanjut ke tadi kapasitas Pak ya. Nah ini kapasitas kalau bicara manual nggak mungkin lah, karena manual itu adanya di depot ya, betul nggak? Bapak buka gini ngisi nggak mungkin. Karena apa? Bapak sudah aplikasi, jadi lewat ngisi, jadi sudah meminimalkan operator. Otomatisnya ada dua pilihan Pak, ada semi otomatis, ada full otomatis. Ya. Nah itu juga tergantung kebutuhan, atau gini bahasanya, mau dibentuk kebutuhan atau mau dibentuk budget. Ya. Jangan begini, jangan coba-coba Pak budget segini bisa ke otomatis ya. Jangan memutarkan bahasa dengan gitu menguji keilmuan saya, akan saya balikin lagi. Kenapa jangan diuji gitu orang yang kayak seperti saya? Nah, kenapa nanti nggak bisa jawab nantinya tuh. Kayak begini contohnya, ada contoh begini, Pak saya pilih 2 lem tapi saya akan kerjakan 3 shift. Menurut Bapak mesin itu kuat nggak Pak? Saya jawabnya begini, saya bercanda aja, boro-boro manusia Pak, Superman aja tuh kujut surut kerja 3 shift, mabok Pak, seminggu dia sakit, betul nggak? Iya. Bercanda aja lah bahasa, Superman aja, coba seminggu kerja 3 shift, boro-boro bisa berkaya lagi, langsung ke rumah sakit, Iya. betul nggak? Langsung stroke dia. Artinya jawabannya harus bercandain aja, Iya. karena pertanyaannya sudah bahasanya mau nantang saya bisa jawab nggak? Kalau saya banyak jawabannya, Iya. tinggal mau masuk silakan, nggak masuk saya hajar lagi terus. Dan mau sampai di mana tingkat pertanyaan, mau arah nguji atau beda ya? Nanya nguji atau nanya memang polos nggak tahu, beda. Kalau nanya nguji beda saya, wah dicacat, nggak bisa ngomong nantinya. Ada contoh lah, Pak Supir nggak usah Ya. saya sampaikan, ini bahasanya tes propertis harus begitu. Iya, betul. Betul nggak layak ini orang jadi presiden, oh nggak layak. Ini layak kayak jadi bupati kan begitu. Iya. Pertanyaan yang soal bupati kan ibarat itu. Kita lanjut masalah tadi ke arah kubikasi yaitu botol ya. Botol mulai dari semi otomatis 1000 botol per jam itu yang ada di semi otomatis Pak. Sistemnya inline ya. Nanti videonya saya kasih. Berarti kalau hitungannya nanti ke arah kubikasi, hitungnya tadi bisa bilang 600 ml bagi 1000 0,6. Kalau kecepatannya 1000 botol berarti 1000 dikali 0,6 berapa? 600 berapa tadi? 600 botol. Ya. Betul nggak? Sorry. 1000 botol per jam dikali 0,6 berapa tadi? Berapa? Liter coba. 1000 botol dikali 0,6 yang isinya 600 ml. Dia berapa liter? 600 liter bukan? Iya, betul nggak? 1000 dibagi 0,6 ya? 1000 botol dikali 0,6 coba. Ini buat liternya Pak ya? Ya. Nah, karena gini, 600 liter ya. Nah, itu untuk ngisi per jamnya sudah perlu 600 liter. Nah, itu per jam. Ya. Kalau Bapak ngitung 8 jam, tinggal kali 600 kali berarti berapa? 4.800 ya, liter, betul. Nah, itu tulis Pak ya, tetap
4.800. Kalau mesin kap dari satu dus 48 dikali 48 dikali 220 mili itu di 10,5, nanti dibulatkan menjadi 11 liter Pak, rumusnya ya Pak ya. Tumpah kita hitung. Nah, buat apa? Buat menghitung per hari berapa liter. Nah, berarti itu kalau nggak dihitung, kalau nggak salah gini, 220 mili dikali 48 dapat 10,5, dibulatkanlah 11 karena 10,5 tumpahnya kita hitung. Setuju ya, satu dus 11 liter. Kemampuan mesin kap 800 dus, tinggal dikali 11 kali 800 itu nilainya sekitar 8.800, betul ya? Nah, tulis 800 ditambah tadi 4.800, tulis berdua ya, galon. Galon mulai yang terkecil 200 galon per jam Pak. Itu untuk namanya pabrik ya, dan semi otomatis. Nanti saya jelaskan. Semi otomatis begini Pak disebutnya tuh. Berhubung budget, saya mengutamakan pilihnya yang otomatis, pencuciannya manual, supaya nanti harganya juga masuk, gitu kan bahasanya. Nanti saya akan duplikasikan omongan saya, Pak, ini yang manual. Manual sama ya kayak gini, ini galon kayak depot, ada yang tinggal masukin, cuma mau bedanya gini, kalau depot mungkin satu-satu, kalau untuk pabrik ada 3 sana. Jadi nyucinya mau 3 langsung, rinsernya 3 masukin, nanti udah bersih tinggal masukin aja ke inputnya galon, pengisiannya mau diisi ya. Nah seperti itu jalannya, tinggal oke. Jadi mulai yang terkecil kalau galon dari 200 galon per jam. Nah kalau mau hitung berarti gini, galon itu kan 19 liter, bulatkan dulu 20, kan tumpahnya kita hitung. 20 dikali 200 berapa coba? 20 kali 200 jadi 4.000. Nah, 1 jam aja memerlukan 4.000 Pak. Oke, tulis 4.000 dikali 8. Betul 4.000? 8 itu 8 jam, 8 jam. Nah, coba tulis 4.000 kali 8, 4 kali 8 berapa? 32.000. Hah? 32.000. Oke. Jadi kita simpulkan, untuk kebutuhan air produk bermain mesin cut 4 lane, mesin cut saja per hari 8.800 liter, silakan tulis. Untuk kebutuhan air produk main semi otomatis yang piling galon yang inline itu di angka 4.800 ya liter, tulis ya, tambah galon. Nah, galon tadi hitungannya 200 galon dikali 200 dikali 20, 4.000 liter ya. Itu 4.000 dikali 8 berapa? 32.000. Ah, silakan tulis Pak, 32.000 ditambah 4.800 ditambah 8.800, kalau nggak salah 50 kubikan lah, itu nggak? Coba total coba 32.000 ditambah 4.800 ditambah 8.800 berapa? 45.000. Ah, betul nggak Pak? 45. Setuju ya? Kalau semua jalan minimal antara ini ring Pak ya, ini kita tulis 45 sampai 50.000 liter per hari. Setuju Pak ya? Ini karena bahasanya kalau ring itu terendah dan ya namanya naikin sedikit, yang ambil rata-ratanya lah. Kita ambillah rata-rata di 50 kubik Pak. Rumus supaya ketahuan di mesinnya itu yang benar itu gimana?